Komunitas GCM Karimun. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Apa hukumnya jika seorang itu melakukan maksiat tapi dia tahu bahwa maksiat itu haram, fasik? Mulutnya berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya tidak berkata, maka dia munafik. Lain di bibir, lain di hati. Judul lagu. Ada lagunya tuh. Saya cuma di masjid aja segan. Kalau di tanah lapang saya nyanyikan. Lain di mulut, lain di hati, munafik. Orang yang berkata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi tidak mau beramal, maka dia fasik. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Maka orang yang fasik itu disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu itu haram, dibuatnya juga. Dibuatnya juga. Fasik, 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 fasik. Jauh daripada hidayah Allah. Mudah-mudahan yang berbuat dosa selesai pengajian ini langsung mandi taubat. Balik dari sini mandi taubat. Mandi taubat itu macam mana Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mandi wajib itu macam mana Pak Ustaz? Hah? Tak tahu kau mandi wajib? Anak udah 5. Basah semua dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kalau mandi wajib ni mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserahlah. Kalau kau salto kaki duluan. Salto apa pula kaki duluan? Kepala duluan. Boleh mandi wajib di kolam renang Pak Ustaz? Boleh. Di laut Pak Ustaz? Mantap. Pergi mandi taubat kau ke laut. Bukan cuma dosa hilang. Kalau sampai ke tengah kau hilang sekalian. Habis mandi taubat, solat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu banyak-banyak beristighfar. Wallahi demi Allah, inilah astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi yang dijamin masuk surga, taubatnya, istighfarnya 100 kali sehari semalam. Kita istighfar 3 kali. Halo? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustaz Abdul Somad, saya nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Mohon bantuan Ustaz untuk menyampaikan sedikit tentang zakat profesi. Jangankan sedikit, banyak pun jadi. Zakat yang paling tinggi pendapatannya selama saya berceramah, penduduknya 175.000. Penduduknya 175.000. Zakatnya 18 miliar. Banyak apa sedikit? 18 miliar tuh kalau kita belikan cincau. Oh, gembong kita. Berenang kita. Rakyatnya cuma 175.000. Tapi zakatnya 18 miliar. Namanya Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Sukunya Bugis, mayoritas Bugis, orang-orang kaya Bugis. 18 miliar zakat. Saya tanya Tuan Guru bagaimana bisa masyarakat ini disadarkan 18 miliar? Ada teladan. Jangan kita menyuruh orang bayar zakat tapi kita tak berzakat. Oh, yang paling pertama teladan ternyata. Setelah itu rakyat ini disadarkan, bayar zakat, tolong fakir miskin, anak yatim, keluarkan zakat. Gaji 2,5%. Profesor Dr. Muhammad Farid Wajdi dari Al-Azhar Mesir dari tahun 1971 sampai 1985. Pulang dari Al-Azhar, ketua Basnas. Nah ini. Yang paling banyak zakat ini dari PNS, dari guru, dari pegawai. Habis itu baru petani, nelayan, bisnismen membayar zakat. 85 gram emas. 85 gram emas kalau sekarang 42.500.000 dibagi 12. Kalau begitu satu bulan 3,6. Siapa saja yang berpendapatan 3,6 maka kemudian dipotong 2,5%. Tapi Ustadz, kata Profesor Dr. Farid Wajdi yang alumni Azhar ini, Ustadz Somad, sehebat apapun kita menyampaikan zakat, kalau tidak ada motivasi dari pejabat, bupati, DPR, omong kosong, ceramah tak laku Pak Ustadz, bebuih mulut kita. Bayarlah zakat, naik ke atas mimbar, bayarlah zakat.
jamaah tidur. Tapi bupati tak perlu dia berteriak, pelan aja, bayar zakat ya. Kalau kami tak mau Pak, siap-siaplah kalian. Dikit aja. Buat matre 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini pegawai. Pas cerita zakat tiba-tiba rusak nih. Ada sabotase nampaknya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini pegawai kabupaten. Kalau saya tidak membayar zakat, maka saya siap dicampakkan ke pulau yang paling jauh dekat dataran Tiongkok. Tidak ada cara lain menyelamatkan umat ini kecuali dengan aturan. Awalnya keterpaksaan. Apa kata pepatah Melayu? Allah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa dia bayar zakat, insya Allah kita selamatkan masyarakat ini. Bagaimana kalau kita kerja di Karimun, bayar zakatnya di luar Karimun? Tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya di negeri itu, diberikan kepada fakir miskin di negeri itu. Cari makan di Karimun, bayar zakat di kampung. Apa maksudnya ini bro? Pak Ustadz, di kampung saya banyak orang susah. Pakai prosentase lah. 75% di Karimun, yang 25% di kampung halaman. Jangan kau bawa semua di kampung. Habis itu kau cari makan di sini. Di sini ada fakir miskin. Makanya bayar zakat itu ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Supaya diatur terus. Waktu saya sosialisasi di Kampar, Kabupaten Kampar Riau, bayarlah zakat ke Basnas. Datang satu bapak-bapak, Pak Ustadz, kalau saya bayar ke Basnas, tetangga saya tak dapat, keluarga saya tak dapat, orang kampung saya tak dapat, maka saya tak mau bayar ke Basnas. Kebetulan orang Basnas ada di situ, ada ketua Basnas di situ. Pak Basnas, tolong jelaskan. Ditanyanya, ente berapa kasih keluarga zakat? 500.000. Serahkan harta ente ke Basnas, kami kasih 1 juta. Terdiam dia. Makanya kita buat daftar, saya mau bayar ke Basnas, tapi saya selama ini ada tanggungan, ada tetangga saya, ada keluarga dekat saya. Kalau kalian mau bayarkan ini, maka saya serahkan. Insya Allah bersatu kita lebih besar. Zakat ini sama macam lidi, 1 batang lidi, apa yang bisa dibuat? Tapi kalau 1 sapu lidi yang besar, maka insya Allah jangankan fakir miskin, semuanya akan hilang. Seperti yang pernah dilakukan pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang sanggup berjalan kaki dari Son'a, Yaman, ke Darul Bayda, Maroko, 8 negara, berjalan kaki dari Son'a, Yaman, ke Darul Bayda, Maghribi, dari Asia ke Afrika, takkan ada fakir miskin. Dengan apa? Dengan segenggam kekuasaan, Basnas ditopang dengan perda, peraturan daerah yang dibuat DPR, disupport oleh bupati, kepala daerah, alim ulama menebarkannya, men-share-nya melalui ceramah dan khutbah. Selamatlah negeri ini daripada kristenisasi, daripada rentenir, daripada riba. Kenapa? Tertolonglah dengan ekonomi umat dengan zakat. Apa hukumnya seorang ikhwan dan seorang akhwat saling chat dengan tujuan ta'aruf? Ta'aruf itu 4 orang. Ada laki-laki didampingi keluarga laki-laki, ada perempuan didampingi keluarga perempuan. Tak boleh berdua-duaan dengan tak mahram. Lalu kemudian ditanyanya, mau kau nikah sama dia? Ku tengok dulu mukanya ya Ustadz. Kemarin ku tengok waktu keluar dari masjid, waktu di Karimun itu putih. Rupanya matahari belum terbit. Tak jadilah Pak Ustadz. Batal. Pas dilihatnya cocok, sempurna, putihnya sesuai Pak Ustadz. Rupanya pas senyum gigi berkawat. Tak jadi, batal. Sesuai kata Nabi SAW, pandanglah wajahnya. Kenapa? Li'annahu ajdaru, karena itu lebih menguatkan hatimu untuk menikahinya. Yang boleh tengok itu 2 saja, wajah sama tapak tangan. Apa guna tapak tangan ditengok pada zaman Nabi? Karena dengan tapak tangan itu bisa diketahui apakah dia perempuan merdeka atau budak hamba sahaya. Kalau hamba sahaya kasar tangannya, siap kau tidak menerimanya?
Oleh sebab itu kalau sudah siap istikharah, ma khaba man istakhara wa ma nalima man istasyara. Tidak akan sia-sia orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang mendengar pendapat orang lain. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bukan melalui chat berdua. Pertama tanya nama, lama-lama kirim foto, lama-lama entah apa-apa dia buat, lama-lama berjanji. 6 cara setan menggoda. Bagaimana yang pertama? Fanazratun, pandangan mata. Yang kedua, fasala fabtisamun, senyuman. Setelah menengok, senyum. Yang ketiga, fasalamun, say hello, hai. Yang keempat, fakalamun, apa kabar. Yang kelima, famau'idun, janjian. Yang keenam, faliqaun, pertemuan. Kalau sudah bertemu tak ada mahram terjadi apa yang terjadi. Mudah-mudahan terpelihara anak-anak kita ini dari pergaulan bebas. Siapa yang mengontrolnya? Orang tua. Anak-anak muda ini nakal, tapi kenakalan orang tua juga luar biasa. Kalau datang anak muda pakai mobil, silakan bawa. Saya bawa ya Pak, bawa. Kami pulang jam 12 Pak, adzan subuh pun tak bawa. Semoga Ustadz diberikan umur panjang yang berkah, amin. Saya mohon izin menyampaikan tausiah Ustadz melalui tulisan, terutama masalah zikir. Boleh ya Pak Ustadz? Mantap. Ceramah-ceramah ini kalau bisa anak-anak muda kalian tulis ulang balik. Habis itu kalian share. Buatkan grup WhatsApp, kumpulan ceramah Ustadz Somad dalam bentuk tulisan. Grup FB, kumpulan ceramah Al-Mukarram Fulan, Ustadz kami. Kirim semua. Karena banyak orang tak mau mendengar, mau membaca. Banyak orang tak kursus membaca, mau mendengar. Ada orang tak fokus baca, tak fokus dengar, dia mau nengok. Ada orang fokusnya nengok tapi tak mau dengar. Ada orang fokusnya dengar tak mau nengok, MP3. Ada orang tak fokus dengar mau nengok, MP4. Tak mau dengar, tak mau nengok, tulisan. Tulisan tak mau, nengok tak mau, dengar tak mau, campakkan ke laut. Saya simpan di deposito. Ada bunganya. Sedangkan bunganya tak boleh diambil. Jadi uang yang kita dapatkan itu sebagusnya kemana Pak Ustadz? Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Yusuf Al-Qardawi. Diterjemahkan dalam buku namanya Fatawa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer. Menabung di bank konvensional. Karena di kampung dia tak ada bank Riau Kepri Syariah. Terpaksa menabung di bank konvensional. Karena kalau diletakkan di bawah bantal hilang. Saya khawatir kalau diletakkan bawah bantal Pak Ustadz. Kau khawatir pencuri? Tidak. Jadi siapa yang kau takut? Bini saya. Bang, duit apa nih bang? Duit sial. Kenapa duit sial? Udah kusembunyikan kau dapat juga. Jadi duit tadi terpaksalah diletakkannya di bank konvensional. Tentu ada bunganya. Apa hukum mengambil bunganya itu? Haram. Kalau begitu dicampakkan ke laut, tak boleh. Karena tak boleh membuang duit. Haram juga hukumnya. Jadi bagaimana caranya? Kata Syekh Yusuf Qardawi, dipakai untuk masalih ammah, kemaslahatan umum. Apa itu? Masjid, fakir miskin, anak yatim, panti jompo, pondok pesantren. Tapi ada juga pondok pesantren yang tak mau menerima duit ini karena kata dia subhat. Di antaranya pondok pesantren tahfiz Quran Buya Yahya. Itu dia kasih tahu, duit-duit yang dari bank jangan. Aku tak mau anak muridku ini gelap otaknya. Tak bisa menghafal Quran, gelap dia. Asal ditengoknya Quran tuh gelap aja. Gara-gara makan subhat, makan Arab. Ini kata Syekh Yusuf Qardawi. Saya Abdul Somad, fakir ilmu, tak ada ilmu. Saya hanya menyampaikan fatwa-fatwa ulama saja. Saya baca, saya sampaikan. Saya dengar, saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang buruk dari hamba Allah yang dhaif. Mudah-mudahan kaji kita subuh ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir